Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal haffa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau, serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas sedikit tentang syarikat. Ya Bapak Ibu ya, ini sudah jadi bahasa Indonesia sebenarnya. Syarikah, atau boleh sebut juga syirkah. Ya. Syirkah atau syarikat. Kalau sekarang kan namanya perusahaan, kalau dahulu namanya syarikat. Kalau di Malaysia sampai sekarang pun namanya tetap syarikat. Syarikat, perusahaan kalau dibangun oleh lebih dari satu orang. Nah, syarikat itu arti aslinya apa? Ya, bersekutu. Tapi ini kita bukan ngaji tauhid ya Bapak Ibu ya, walaupun asal katanya sama dengan syirik. Hurufnya apa saja nih? Shin, ro, dan kaf. Ya. Kalau dalam muamalah ya syarikat, perkumpulan seperti itu. Tapi kalau dalam masalah tauhid beda lagi, syirik. Syirik. Orangnya apa? Musyrik. Beda lagi itu. Walaupun ada irisan persamaan maknanya nanti. Kalau syarikat dalam muamalah itu artinya apa? Ya, ada perkumpulan di mana masing-masing anggota perkumpulan tadi memiliki hak. Sama-sama juga memiliki kewajiban. Walaupun nanti untuk masalah laba, kalau misalkan perkumpulan itu berupa badan usaha, maka laba itu dibagi sesuai dengan besaran modal di awal. Itu syarikah. Kalau syirik apa? Menjadikan tandingan bagi Allah. Itu syirik itu Pak, Bu. Ya. Kita tidak bahas syirik-syirik kecil. Kalau syirik kecil itu orang ria, sholat, itu juga bisa disebut syirik kecil tuh. Ya, kalau syirik yang dimaksud dalam ilmu tauhid itu apa? Yang membatalkan iman, menjadikan bagi Allah sekutu, tandingan, menyembah selain Allah, itu non syirik. Kalau misalkan nambu kecean, orang hamil jangan tagak di muka pintu, nanti ditembak patui. Itu syirik nak tuh? Malu syirik. Malu syirik itu. Ada ambo menyembah selain Allah ketika itu. Itu khurafat namu. Itu tolong bedakan yo betihnya. Ya. Kecil ambo. Jangan buka payung dalam rumah. Tembak patuh biko. Itu namanya Pak? Khurafat, bukan syirik. Ya, sadu syirik orang batai man orang murah. Kecil ambo, ibu sakit tipus. Oh, makan cacing kecil ambo. Namanya tu. Yo, cacing bisa mau sakit tipus Pak.
Hah? Ada dokter mengecek serupa itu? Enggak. Ada nabi mengecek serupa itu? Enggak. Nabi nak do ngecek, dokter nak do mengecek. Tu baku orang percaya caci yang bisa mau bek tipus. Namanya tu Pak. Kepercayaan. Itu nan bahasa orang, cacing dipercaya dapat menyembuhkan penyakit tipus. Itu namanya dipercaya saja, tidak sirik orang. Ada orang namanya bodoh, ada orang namanya syirik. Bodoh tu percaya aja ke khurafat tu bodoh namanya. Tapi jangan mentang-mentang orang ini bodoh tiba-tiba imannya hilang aja langsung. Enggak. Justru kalau dia bodoh, tugas kita apa? Edukasi, cerdaskan. Jangan percaya nan serupa itu, Pak. Ya, pada usia hamil jangan tagak di muka pintu tembak patui. Ikolah tahun 2026 Pak sabui salah akau gadang tagak muka pintu. Orang kelewat. Tahun berapa kini? Jangan main saluang aja tengah malam kok tiba lah lah 2026 kini kecil lambo kalalo jangan nebo atuh. Ya. Tapi kalau ngecek serupa itu enggak sirik. Kalau ada pula orang percaya ojo itu bukan sirik, tapi apa tadi? Percaya khurafat. Percaya khurafat tu bodoh. Loh. Hati-hati betul. Kita menolak syirik, tapi kita juga menolak apa namanya takfir. Takfir kok gampang-gampang mengkafirkan orang. Enggak boleh loh. Kecek Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai orang kafir, mengecek ke orang Islam, gua keceknya wahai kafir, maka status kafir itu bisa balik kepada orang yang ngomong kalau ternyata yang dia panggil itu tidak kafir. Ya, makanya hati-hati benar. Ada orang berzina Bapak Ibu, boleh kita kecek oi pezina, boleh enggak? Itu orang berzina kan? Boleh awak ngecek oi pezina? Enggak. Harus datangkan para orang saksi 4. Kalau nikah ya 2. Kalau mana 2 orang zina saksinya berapa? Sampai orang laki-laki yang memang melihat proses terjadinya zina. Kalau tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, justru yang ngomong ini yang mesti dicambuk 80 kali. Apalagi untuk dosa yang lebih besar daripada itu. Kok pintu penyakit? Ya, lisan kok penyakit juga. Kok penyakit? Ya, setiap anggota tubuh kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu masalah akidah. Kalau masalah syarikat, ini juga ada istilahnya apa? Ada sekutu-sekutu. Kok penting ya? Arti syarikat itu apa tadi? Persekutuan. Persekutuan. Kalau dalam tauhid tidak ada persekutuan berarti bukan syirik. Bisa jadi namanya khurafat tadi, kecewa ya. Dalam muamalah juga seperti itu. Adanya persekutuan di mana 2 orang yang berakad ini memiliki hak, memiliki kewajiban yang sama. Kalau tidak sama bagaimana? Itu yang kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Contohnya ijarah. Apa itu ijarah? Akad antara orang yang menyewa atau yang menggunakan jasa dengan penyedia jasa. Pegawai job bos. Itu bukan syarikat namanya tuh. Ya, yang pemilik harta satu, siapa? Si bos saja. Sedangkan pegawainya apa? Pegawai itu dalam bahasa Arab disebut ajir, ya, orang yang disewa atau orang yang diberi upah. Kalau syarikat tidak, 2 orang atau lebih sama-sama keluar modal, 2 orang atau lebih ini sama-sama mengeluarkan modal. Kalau dalam usaha, sama-sama mereka mengeluarkan modal. Kalau perusahaan itu diputar dan mendapatkan laba, maka dua-duanya sama-sama dapat laba. Kalau ternyata rugi, maka dua-duanya sama-sama rugi. Tapi kalau akadnya 2 orang tadi, ada bos, ada karyawan. Ada bos, ada karyawan. Kalau usahanya untung, maka si bos untung. Karyawan gaji tetap. Gaji tetap. Kalau ternyata usahanya rugi, maka si bos rugi. Yang karyawan gaji tetap. Jadi kalau ijarah, nasib karyawan ini, kalau orang yang tidak tahu berandai-andai ya, ini lebih aman. Kamu biarlah jadi karyawan daripada bekerja sama. Betul, kalau bekerja sama untuangnya yo gadang. Tetapi kalau rugi, tanggung berdua. Tapi kalau awak karyawan, awak kerja orang, kalau untuang
Yo bos untung, awak enggak lo rugi. Kalau bos untung, awak tetap dapat gaji. Kalaupun bosnya rugi, awak tetap juga dapat gaji kecil. Ya, jadi kita mempelajari bentuk-bentuk akad ini. Semisal kita mau membuat usaha atau menjalankan usaha, kita tahu nih, ini jalan mana yang kira-kira paling aman dengan kita. Ada orang yang pintar melihat potensi pasar, maka dia boleh bikin perusahaan, bisa. Tapi kalau orang tidak pandai mencari potensi pasar, tapi nyo ulet, rajin, karajo, maka lebih cocok pegawai kan boleh. Jadi orang dulu sempat lebih ancak jadi pengusaha daripada jadi pegawai. Resign, keluarnya dari pegawai, enak. Iyo joko, ambo kalau jadi pegawai gaji segitu saja tiap bulan. Pas keluar jadi pegawai, buka usaha. Sudah buka usaha, KO. Ya, jadi ada orang tempatnya seperti itu. Ya, ada orang tempatnya memang usaha, ada orang tempatnya memang jadi pegawai seperti itu. Orang lain punya visi, dia yang menjalankan, ada. Nah, tugas kita itu mencari tempat yang paling cocok untuk kita. Ya, kalau orang main bola atau jadi striker, sadonya nak muah apa? Ibu ya. Jadi kiper sadonya nak muah. Ya. Nah, jadi pahami posisi. Nah, sebelum memahami posisi kok aturan-aturan kalau syarikat itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, syarikat ini Bapak-bapak Ibu-ibu ya, sejatinya kan satu barang itu mestinya dimiliki oleh satu orang saja. Kalau satu barang dimiliki oleh satu orang maka aman. Ini insya Allah tidak akan ada masalah. Walaupun ujung-ujungnya nanti pasti akan ada masalah. Ya, namanya hidup manusia aku mesti ada masalah. Ini barang kita punya sendiri, kemudian kita menikah. Mobil dibeli sebelum menikah, contoh. Kemudian laki-laki ini menikah. Nah, setelah menikah mobil ini milik siapa? Apa? Kalau ibu-ibu lah. Iya. Sabananya serupa itu. Enggak, laki-laki, ibu-ibu kini lain loh, Cek. Ya. Ya aturan negara tuh ya. Wallahu alam aturan negara. Rasa-rasanya ya segala pencarian dalam pernikahan kalau bercerai dibagi dua. Sabananya kalau dalam Islam enggak. Dalam Islam tidak seperti itu. Ya. Islam menghargai hak-hak personal. Kalaupun mobil itu dibeli oleh suami setelah menikah, Pak. Mobil dibeli oleh suami setelah menikah. Nah, sekarang mobil itu milik siapa? Nah, itu jawabnya. Tapi separuh batu aja baru batu. Tagantuang yang membayar cicilannya sih. Ada rumah tangga itu yang konsepnya Bapak Ibu pitih kok digabuangnya. Suami karajo, bini karajo. Ya enggak? Suaminya bekerja, istrinya bekerja, kemudian mereka bersepakat untuk membeli rumah misalkan. Karena tidak sanggup untuk membeli rumah langsung, mereka pun membeli rumah secara cicil. Mereka bersepakat membeli mobil, karena tidak sanggup membeli mobil langsung, mereka mencicil mobil. Nah, bagaimana konsep pembayaran di rumah tangga? Ya nanjali pitih kok segat gabuang kan, bara gaji laki 5 juta, bara gaji bini sampai juta, misalkan. Atau sebaliknya seperti itu. Nanti ini dihabiskan untuk belanja rumah tangga, untuk cicilan segala macam. Nah, dalam kondisi seperti itu berarti kita katakan rumah itu milik siapa? Milik berdua. Mobil milik siapa? Mobil milik berdua. Ya, Bu. Rezeki suami ada hak istri. Ya. Sedangkan dari pencarian itu tidak ada hak suami. Betul. Berapa hak istri dari rezeki suami? Enggak. Maksudnya di dalam harta suami ada hak istri. Hak apa namanya? Hak nafkah. Nanti kita bahas ya Bu ya, dalam pembahasan fikih nikah kita bahas batasan nafkah yang wajib dibayar suami kepada istri itu berapa. Ya, yang penting kan 3 kebutuhan pokok tuh. Sandang, pangan, papan. 3 ini. Nanti ada batasannya. Ini perempuan levelnya level seperti apa?
Ya, level perempuan ini seperti apa? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Aisyah itu luar biasa, Pak. Itu kerelaan Siti Aisyah ya. Rumah yang disediakan Nabi untuk Siti Aisyah seperti apa, Bapak Ibu? Bilik saja. Kalau untuk zaman kini barangkali tidak bisa disebut rumah kan ya, satu dinding dengan Masjid Nabawi, bilik kecil saja. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat, istilahnya berdempet-dempet dengan Siti Aisyah yang sedang tidur. Ada WC-nya rumah Nabi, Ibu? Tidak ada WC-nya rumah Nabi, Pak. Ada dapurnya. Yuk masak di sudut rumah saja serupa itu ya. Itu pula urufnya zaman itu. Itu urufnya zaman itu. Di kita juga sebenarnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Rumah-rumah tua lah, rumah-rumah lamo. Ketika ambo ketik dulu, ambo ketik di Banu Ampu, itu rumah-rumah jarang punya WC. Ya Bu ya, rumah-rumah jarang punya WC. Jadi kalau orang keraya kamu apanya? Tandai. Ayat tandai deh, Wak. Ayo. Kalau Banu Ampu itu tandai namanya. Ya. Itu dulu ya, dulu. Tapi kalau kini rumah, Pak. Enggak cik rumah cik WC kini tuh. Bisa cik kamar ada WC-nya. Nah, itu uruf tuh. Enak. Maka standar suami menyediakan rumah sekarang juga barangkali seperti itu. Ya, balik ke uruf. Makan seperti itu. Makan juga seperti itu. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanannya apa? Bahasa Arabnya syair gitu ya. Syair itu gandum yang ditumbuk kasar. Gandum tumbuk kasar itu kalau kini orang banyak mencari itu, Pak, istilahnya gandum utuh. Gandum utuh. Kalau yang sudah dijadikan roti, rotinya agak coklat. Kenapa agak coklat rotinya? Karena ditumbuk dengan kuli anunya sekali. Kuli arinya itu sekali, Pak. Tinggi serat, betul. Tapi zaman dahulu memang tepung yang digiling kasar seperti itu dianggap tepung buruk seperti itu. Tepung buruk sebenarnya. Kalau kini orang menganggap aku tepung sehat. Ya. Sabananya kalau hitung-hitung gizi ya, kulit padi itu bergizi enggak, Bu? Bergizi. Kan kadang juga ya makan kulit padi itu. Lemuh makan kulit padi. Enggak. Tetap ya nan labarasi aku nan mahal gitu kan. Itu gambaran huruf. Jadi itu hak istri terhadap suami. Dan untuk baju ya, nanti ada. Kalau baju minimal, kalau dalam kitab-kitab fikih itu minimal suami memberikan kain kiswah baju untuk istrinya 1 kali 1 tahun. Di tempat yang musimnya cuma 1. Kalau di daerah yang ada 2 musim, ada musim panas, musim dingin, maka suami wajib memberi baju untuk istri 2 kali setahun. Itu hak istri dari harta suami. Bu ya, enggak sadonya dah. Bahas suami ke poligami. Enggak. Ya, enggak isa poligami dah, ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak baca novel Marah Rusli ya, Kasih Tak Sampai, Siti Nurbaya itu di prolognya, Pak, di mukaddimahnya itu kan diceritakan Bapak Samsul Bahri itu enggak poligami. Padahal di zaman itu biasanya orang-orang besar itu poligami. Zaman itu. Kenapa orang-orang dulu gampang poligami? Kironya dahulu sumando ku manjo gitu. Iya, Pak ya. Manjo sumando ku, Pak. Kalau dalam Islam kan seandainya seseorang laki-laki ingin poligami berarti dia harus buatkan rumah masing-masing atau bilik masing-masing untuk istrinya. Kalau di Minang ingin poligami perlu buat rumah? Enggak lah, rumah. Ya, sebab laki-laki tinggal di rumah. Nah, itu zaman dahulu ya. Kini kan apa beda mana kok huruf awak kini? Ya, sudah jauh berbeda huruf sekarang. Lanjut. Nah, tadi kasusnya rumah tangga, barang dibeli oleh suami dan istri secara bergantian membayar kreditnya, berarti barang itu dimiliki secara bersama. Nah, sekarang kalau misalkan suami membangun usaha dan suami ini membangun usaha dalam ikatan pernikahan. Ya. Kira-kira usaha yang dibangun suami ini milik siapa? Milik suami atau milik suami istri? Kan itu. Kalau bininya tidak mau tahu saja di rumah, kama lakinya cari pitih tidak tahu, iko tidak tahu, nanjale rumah selesai. Kira-kira usaha itu punya siapa, Pak? Iya nak.
Ya, secara konsep fikih, ini belum uruf ya. Secara konsep fikih memang siapa yang bau saunyo nan punyo. Sama dengan perempuan, kalau perempuan bekerja juga itu hak istri, tapi lagi-lagi kita katakan ada namanya uruf. Karena aturan bergaul rumah tangga itu apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf kata Allah. Pergaulilah istri kamu dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Istri bisa bekerja di luar rumah itu kan atas dasar izin suami. Kalau suami tidak izin, bisa nggak ibu keluar rumah jadi piti? Enggak bisa Pak. Jadi hargai juga nih suami yang sudah memberi kita izin untuk mencari duit di luar rumah. Jangan nggak mau tahu pula dengan apa istilahnya spending keluarga ya. Apa pengeluaran suami, apa pengeluaran istri sama-sama menanggung berdua. Itu kalau konsep muasyarah bil ma'ruf zaman sekarang. Nah, efeknya apa? Efeknya nanti kalau misalkan ada pencarian suami istri, dimiliki secara syarikat. Nah, ke syarikat ke rumah. Kalau di Minang, Mbak, suami nikah tinggal di kampung istri, kemudian dia bangun rumah. Rumah suami yang bangun, tapi tanahnya tanah. Nah, itu kan ada syarikat juga tuh. Ya, tanah dimiliki bersama. Nanti muncul pula masalah apa itu? Ketika suami membangun rumah, anggap suami membangun rumah dengan uangnya sendiri, tidak ada campur tangan uang istri. Kira-kira bapak-bapak ya, sudut pandang bapak-bapak. Bapak membangun rumah untuk bapak pribadi atau untuk keluarga? Nah, ketika kita membangun rumah untuk keluarga, berarti anak-anak juga punya hak di situ. Maka misalkan si bapak meninggal, ini contoh kasus nih. Kalau si bapak meninggal, ini rumah tidak dibagi dua, Bu. Kan kata banyak ustadz-ustadz sekarang potong saja, bagi dua sekali. Betul, bagi karena rumah ini milik keluarga, maka dibagi bagian suami dan bagian istri. Nah, bagian suami ini dikasih pula untuk istri berapa? 1/8. Contoh, kalau dalam waris. Tidak seperti itu. Karena suami tadi membangun rumah untuk keluarga. Berarti kalau misalkan anaknya itu ada 4, berarti rumah tadi dibagi 6. Bagi 6 jadinya, Pak. Istri punya hak, anak-anak juga punya hak. Ini penting juga. Karena orang banyak juga abai dengan hak anak-anak terhadap barang atau sesuatu yang dibeli oleh suami, sesuatu yang dibeli oleh bapak sebagai kepala keluarga. Yang berhak terhadap laki-laki itu bukan cuma istrinya saja, tapi juga anak-anak. Itu juga harta syarikat. Nah, itu contoh syarikat yang tidak produktif. Istilahnya barang-barang yang dimiliki bersama. Barang yang dimiliki bersama. Nah, fasilitas umum lah kalau kita bahasa sekarang ya. Kalau memang tujuannya tidak produktif. Ada yang dimiliki bersama dalam komunitas tertutup seperti keluarga tadi. Bapaknya meninggal. Ini 3 orang kakak beradik semuanya laki-laki. Bapaknya meninggal. Yang dia tinggalkan apa? Mobil klasik, contoh. Mobil klasik. Nah, anak-anak ini tidak mau menjual mobil ini karena mobil ini punya nilai sejarah. Nah, sehingga kalau misalkan anak-anak ini tidak mau membagi mobil, pertanyaannya sekarang mobil ini milik siapa? Bersama. Itu syarikat juga, Pak. Dan ini contoh syarikat yang tidak produktif. Bukan salah, enggak, bukan salah. Cuma tidak produktif saja. Boleh. Contohnya kita di kampung punya sawah, tapi kita ingin membeli mesin bajak. Kalau sendiri kita beli mesin bajak tidak kuat, maka kita ajak petani di sebelah sawah, awak beli mesin bajak banyak. Nah, diajak pula kemudian petani sebelah itu lagi, diajak petani sebelah itu lagi. Muncul kemudian kelompok tani. Nah, dari kelompok tani ini kemudian dibeli mesin bajak. Nah, mesin bajak ini milik siapa, Pak? Milik bersama. Nah, itu juga syarikat. Itu juga bentuk-bentuk praktek syarikat yang banyak sebenarnya terjadi. Makanya syarikat kerjasama istilahnya ya, kerjasama. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Cooperation. Nah, itulah yang kemudian di bahasa kita menjadi kooperasi. Di bawah kooperasi syariah, ya beraja syarikat dulu. Ya, jadi usahanya, badan usahanya apa, akadnya apa, kemudian status kepemilikannya bagaimana.
Nah, kita bahas dulu yang tadi, dua bentuk syarikat. Yang pertama, syarikat yang tidak produktif berarti memiliki secara bersama. Bisa memiliki rumah, bisa memiliki kendaraan, atau bisa memiliki fasilitas-fasilitas seperti mesin bajak yang tadi kita sebutkan. Ya. Itu namanya amlak, syirkatul amlak. Kemudian ada lagi namanya syirkatul akad. Syirkatul akad itu apa? Akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Akad apa itu? Menggabungkan harta. Hartanya dilebur Bapak Ibu. Hartanya dilebur. Kemudian harta itu dikembangkan dalam bentuk badan usaha. Dibuat harta tadi menjadi usaha. Ini kita ramai-ramai misalkan 10 orang. Masing-masing punya uang misalkan 100 juta. Masing-masing punya uang 10 juta lah, anggap masing-masing punya uang 10 juta. Kemudian kita ingin berdagang. Kalau berdagang di kota berarti kita harus sewa ruko. Sewa ruko berapa? 50 juta. Kalau satu orang sewa ruko sanggup enggak? Enggak sanggup. Maka kita ajak kawan-kawan kita, ajak 9 orang lagi. Ajaknya 9 orang, dapat kemudian uang 100 juta. Nah, 100 juta dipakai sebagiannya untuk menyewa toko, sebagiannya dipakai untuk barang-barang yang akan dijual di toko. Kalau dulu ambo pas sekolah itu ada orang yang jual singkong. Kalau dulu istilahnya ada singkong meledak, singkong goreng aja. Ya, ubi batang itu digoreng, kemudian dikasih bumbu. Nah, pas ditanya kepada yang jualan singkong ini, Bapak, kan bumbu bubuk itu, kironya bumbu bubuknya tadi itu tidak bisa dibeli secara eceran. Jadi kecil udah aku bumbuku harus awak beli dalam jumlah banyak. Bara ragonya 1 juta. Itu jadi dibeli 1 juta kemudian dibagi-bagi dulu ke orang menggalihan lain. Ya. Itu hikmah kenapa syarikat ini diperbolehkan. Karena dalam beberapa kondisi kita ingin membeli sebuah barang ini memang kita butuhkan, tapi kita tidak mampu membeli barang itu sendiri. Sehingga kita ajak orang-orang lain. Kita ingin membuka usaha, tapi kita tidak bisa membuka usaha itu sendiri. Bagi contoh gini Bapak Ibu. Kalau ingin membuka peternakan ayam petelur, berapa jumlah ayam minimal sehingga peternakan ayam petelur kita itu bisa menghasilkan untung? Iya, betul. Kecil orang kalau 500 ayam petelur awaknya ndak tutui dia. Ya, istilahnya bottom line istilahnya. Ya, paling-paling pulang pokok. Kalau ayamnya sakit tangguang-tangguang. Berarti kalau ingin balabo berapa tadi? 1.000 misalkan atau 2.000 ayam. Lai kalau membeli ayam 2.000 sekali. Ndak talo berapa piti awak. Rekening awak sampai jutanya, Ustaz. Nya kecil orang semakin ketik, piti di rekening semakin gadang galak. Rekening ketik. Sehingga solusinya bagaimana? Kita ajak orang sebanyak-banyaknya untuk menggabungkan duit, menggabungkan uang yang banyak ini kemudian kita bikin menjadi peternakan ayam. Itu contoh syarikat, hikmahnya. Jadi satu orang tidak mampu, tapi kalau bersama-sama dia menjadi mampu untuk membangun badan usaha seperti itu tadi. Nah, dalil-dalilnya banyak ya. Kenapa kita diperbolehkan melaksanakan syarikat? Contohnya di dalam surat An-Nisa. Itu kita tulis di dalam modul 14 fahum syuraka'u fi thuluth. Jadi ahli waris itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syarikat sekutu. Ya, dalam harta waris. Kemudian di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala katakan, ini hadis qudsi yang berkata adalah Allah, ana tsalithus syarikaini, saya adalah satu sekutu dari dua orang yang bersekutu, malam yakhun ahaduhuma sahibahu, selama salah satunya tidak mengkhianati kawannya, fa idza khanahu kharajtu bainahuma, kalau sudah berkhianat dia, maka saya tidak ikut lagi. Itu kata Allah. Berarti dua orang bersyarikat boleh, bahkan Allah Subhanahu wa taala ikut dalam hal ini adalah memberkahi usaha yang dilakukan secara bersama-sama tadi. Nah, kemudian ada lagi hadis ketika Fathu Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan As-Sa'ib bin Abi Sa'ib. As-Sa'ib bin Abi Sa'ib ini orang yang pernah melakukan akad syarikah dengan Nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Apa kata Nabi?
marhaban bi akhi wa syariki. Selamat datang saudaraku, selamat datang syariki, kolegaku, sekutuku. Padahal ini orang bersyarikat dengan Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Akan tetapi Nabi tidak menunjukkan adanya ketidakrelaan dengan orang ini. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa perbuatan Nabi, Bapak Ibu, ini khusus Nabi Muhammad ya. Perbuatan Nabi walaupun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, itu tetap menjadi dalil. Nabi Muhammad itu menjadi teladan bagi kita setelah menjadi Nabi atau sebelum jadi Nabi? Apa? Nabi Muhammad itu jadi teladan setelah jadi Nabi atau sebelum jadi Nabi? Dua-duanya ya. Sebelum jadi Nabi teladan, setelah jadi Nabi pun teladan. Karena Nabi Muhammad itu mulianya sudah dari lahir gitu. Kok nan membeli ko syarikat juga. Piti di kumpulan di atau surang enggak, Ustaz? Sendiri yang membeli. Rame-rame ya. Ini pahalanya juga dapat rame-rame itu. Kongsi. Iya ya. Bahasa orang waknya kongsi. Nah, jadi itu contoh. Ya, Nabi SAW tetap memanggil dengan baik orang yang pernah bekerja sama dengan beliau dalam akad syarikat. Nah, sekarang kita bahas bentuk-bentuk syarikat, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Yang pertama namanya syarikat al-inan. Ayyashtarika syakhsani aw aktsaru fit tijarati bi amwalin lahum. Ketika dua orang atau lebih bersepakat untuk menggabungkan harta, kemudian harta tersebut diputar dalam niaga. Diputar harta tersebut dalam niaga. Akadnya bagaimana? Nanti laba kita bagi dua sesuai dengan besaran modal. Kalau modalnya 50-50, maka laba pun dibagi 50-50. Ya. Kalau modalnya 60-40, maka laba juga seperti itu dibagi 60-40. Nah, ini namanya syarikat al-inan, dan ini syarikat yang insya Allah akan kita bahas nanti. Selanjutnya ada namanya syarikat al-mufawadah. Al-mufawadah. Al-mufawadah itu apa? Ketika dua orang bersepakat, Pak. Ini saya misalkan dengan Ustadz Saifullah, saya katakan, Ustadz Saifullah, harta saya sekarang menjadi milik Ustadz Saifullah dan harta Ustadz juga menjadi milik saya. Ustadz boleh memakai harta saya seperlu Ustadz, saya juga boleh memakai harta Ustadz seperlu saya. Kalau Ustadz kena musibah, maka saya yang menanggung Ustadz. Kalau Ustadz kena musibah, saya nanggung Ustadz. Kalau Ustadz kena musibah, saya nanggung Ustadz. Sebaliknya juga seperti itu. Ustadz nanggung saya juga. Itu namanya apa? Mufawadah. Nah, akad syarikat mufawadah ini, ya seolah-olah harta itu langsung dilebur saja seperti itu. Dalam fikih itu sebenarnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena adanya gharar. Kita tidak tahu nih jumlah harta Ustadz Saifullah berapa, jumlah harta saya berapa, kenapa tiba-tiba digabung saja. Tapi dalam beberapa kondisi, ini penting juga kita sampaikan, walaupun aslinya terlarang, dalam beberapa kondisi justru akad seperti ini diperbolehkan. Kapan itu? Ketika amanah itu sudah benar-benar kuat, kokoh. Contohnya hubungan Nabi dengan Abu Bakar. Nabi dengan Abu Bakar seperti itu, Pak. Nabi dengan Abu Bakar seperti itu. Harta Nabi bisa dipakai bebas oleh Abu Bakar, harta Abu Bakar juga bisa dipakai bebas oleh Nabi SAW. Kalau Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu umpama tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi batas. Bahkan Nabi SAW menikah dengan Siti Aisyah, itu juga salah satu hikmahnya agar Abu Bakar bisa bebas masuk ke rumah Nabi. Kalau Nabi Muhammad ke rumah istri beliau yang lain kan susah Abu Bakar mau masuk. Lapor dulu ya nak. Kau anak awak, kau minantu awak aman. Nah, itu Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq boleh dalam kondisi beliau. Tapi kalau untuk awak enggak, ayo. Ini ada sesuatu yang boleh untuk sebagian orang, enggak boleh untuk orang awam do. Kalau Abu Bakar boleh menyedekahkan seluruh hartanya. Kalau kita boleh, Pak? Haram. Ya, tinggalan untuk apa? Untuk anak, untuk bini, tinggalan dulu. Baru sedekah. Enggak banyak-banyak pula dah.
Kalau standar umum ya, standar umum tidak pula semua harta itu disedekahkan. Standarnya masing-masing kita ini punya tabungan untuk hidup 1 tahun ke depan, ya Pak. Standarnya setiap kita punya tabungan untuk hidup berapa lama? Nah, dalam salah satu pandangan ulama fikih, kalau ada orang yang tidak punya tabungan yang mencukupi kehidupan 1 tahun ke depan, berarti ini orang miskin tuh. Berarti ini misalkan kebutuhan hidup 1 bulan 4 juta. 4 juta misalkan satu orang. Ya. Kalau 1 tahun berarti kali 2 balik. P kali 2 balik? P8. Kalau tabungannya kurang sampai pula 8 juta berarti boleh ada P zakat. Galak. Berarti boleh. Itu boleh ada P zakat jadinya. Sebab miskin. Kenapa? Karena standar hidup, standarnya seperti itu. 1 tahun ke depan aman tidak? Ya. Jadi itu kira-kira standar. Kalau pakai standar itu berarti orang Indonesia aku mana lebih banyak, orang kaya atau orang miskin? Miskin jadi. Itu entah laporan BPS kok ganji-ganji saya. Acanya rata-rata orang Indonesia punya tabungan 2 miliar. Rata-rata orang Indonesia punya tabungan 2 miliar, baca itu kok coba. Enggak Pak, kalau dalam satu ruangan ada Elon Musk dan 9 orang laki-laki pengangguran. Contoh, berapa rata-rata kekayaan orang di dalam kotak tadi? 100 miliar misalkan. Itu kan kekayaan rata-rata. Tapi yang punya 100 miliar itu ya bukan laki-laki yang ada di dalam kotak. Yang punya cuma 1 orang saja. Sama aja Indonesia sebenarnya. Kalau dikecilkan rata-rata orang Indonesia punya tabungan 2 miliar, yang punya bukan rakyat 2 miliar itu, tapi 5%. Ya, kekayaan 95% orang dipegang oleh cuma 5% orang. Tidak ratu. Itu masalah kapitalisme itu ya. Negara kapitalis, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, ya udah. Ya. Ya. Anak dan istri terusir dari rumah. Tanahnya tanah istri. Tanah keluarga istri. Istrinya terusir juga. Tujuh polisi itu. Nggak boleh ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nggak boleh kita merampas hak orang lain dengan cara-cara batil. Nggak boleh. Ya. Ini tanah keluarga istri, kemudian dibangun rumah, kemudian yang terusir siapa? Anak dan istri. Tidak bisa lah tanah keluarga istri, kok istri pula yang terusir. Nah, makanya itu kriminal ya, itu sudah masuknya kriminal. Kalau kriminal berarti siapa yang menuntaskan? Polisi. Tidak boleh ya, tidak boleh istri. Kapan seseorang itu dicabut haknya dari harta yang dia miliki? Kalau murtad, yuk. Bapak ibu-ibu kok efek mengecek orang syirik kok. Kalau kecek orang syirik berarti murtad. Kalau murtad berarti darahnya halal. Balik kok menuduh orang syirik kok. Berarti darahnya halal. Hartanya menjadi fake. Hartanya menjadi fake. Istilah fake ini apa? Harta tanpa tuan. Maka harta itu kemudian dikembalikan kepada Baitul Mal. Kalau dalam konsep pemerintahan Islam, Pak. Ya. Kalau murtad, kalau di Minang mah itu juga. Kalau ada orang murtad, ini ya kalau dalam sistem pertanahan Minang dahulu kan namanya wilayah. Di Minang kok modanga kiranya ndak do rajo do, Pak. Justru nagari-nagari itu adalah kerajaan-kerajaan kecil dan masing-masing nagari itu punya apa? Punya datua-datua dari suku-suku yang ada. Misalkan satu nagari itu kan minimal ada 4 suku. Minimal dalam satu nagari ada 4 suku dan masing-masing suku punya penghulu. Penghulu itulah nan jadi rajo. Sama dalam pepatah Minang ndak do rajo juang-juang. Mohon maaf Pak ya, ndak do rajo pegaruyuang di atasnya. Kemanakan barajo? Ke mama barajo ka
Pangulu barajo kah? Abih sampai situ nih Pak. Ndak ada pangulu barajo karajo pagariu. Sampai itu. Pangulu barajo kanan bana, seperti itu saja. Nan bana ya tagak sendiri. Jadi kalau dalam sistem pertanahan Minang yang lama itu seperti apa? Tanah itu kan wilayah. Wilayah ini dalam logat kita jadinya ulayat, Pak. Ulayat. Bahasa Arabnya wilayah. Jadi masing-masing datua tuh ma daerah wilayahku. Ko wilayah suku Pisang, ko wilayah si Kumbang, ko wilayah si Mabua, itu sebenarnya tuh ulayat-ulayat. Ketika ada anggota kaum yang murtad, kok kalau kita bahasakan dengan bahasa modern sekarang, kalau ada yang murtad, berarti yang murtad ini diapakan? Dideportasi, Pak. Dia dipangan namanya? Iya, dibuang. Iya, kita campak. Itu Pak, hak komunitas dia di dalam nagari tadi, dalam suku tadi hilang. Nah, berarti tanah tadi Pak, tanah tadi nyo tinggal di situ. Ketika nyo tercampak, tanah itu balik kepada kaum balik. Nyo tetap berada dalam wilayah kaum. Tapi kalau tidak ada dosa seperti itu, tidak ada masalah seperti itu, tidak masalah. Bahkan kalaupun ada orang berzina itu kan dalam fikih pun dicampaan Pak, 1 tahun. 1 tahun saja. Kalau sudah 1 tahun terbuang, dia boleh kembali tidak? Boleh dia kembali. Harta tadi masih milik dia. Ya, harta tadi masih milik dia. Makanya hati-hati kita terhadap hak-hak orang lain, apakah itu rumah, apakah itu tanah. Kalau kita yang membangun rumah, ya sudah, hak kita rumah itu. Tanah bukan punya kita. Ya, tanah bukan punya kita. Jadi kalau misalkan ibu punya rumah, laki nan membangun, ibu punya tanah, suami membangun rumah. Andai baca kak, kecil laki, pai kau dari rumah den. Andai, nauzubillah, jangan sampai baca kak sama dia itu lah ya. Ajawi ibu, angke rumahang dari tanah den. Itu solusinya lah. Nggak perlu dia rumahang, angke dia rumah guys. Itu dia. Aku jadi sasik lu ambo Ustaz Habib majan awak cakap laki bini cakap itu. Nggak ya. Jadi nggak boleh ngusir orang. Walaupun kita punya rumah, harus paham kita bahwasanya ternyata tanah itu bukan punya kita. Sebenarnya masalah-masalah itu banyak, solusinya cuma satu, apa itu? Komunikasi. Kalau susah kita komunikasi langsung, maka cari orang yang kira-kira bisa mendamaikan. Istilahnya muhakkam. Nah, dicari titik tengahnya. Nah, itu bentuk syarikat yang kedua. Ada 2 lagi bentuk syarikat, syarikatul abdan. Kemudian ada syarikatul wujuh. Syarikatul abdan ini kerja orang Ciluah kok. Insyaallah kita bahas pertemuan selanjutnya juga syarikatul wujuh. Sebelum kita wujud, kita tutup, ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh Pak? Tadi ada ya. Ya. Yo. Iya, Pak. Kalau dalam adat dibuang sepanjang adat, ya. Iya. Seperti ini, Pak. Baca membahasakannya ya. Islam mengatur kehidupan manusia. Kok kita sepakat? Islam mengatur kehidupan manusia termasuk hukuman-hukuman. Nah, kalau hukuman-hukuman itu diatur sedemikian rupa secara mendetail di dalam syariat, itu namanya had atau namanya hudud. Contoh apa? Contoh kalau orang minum tua dicambuk, berapa kali cambuknya, Pak? 40. Orang berzina dicambuk, berapa kali cambuknya? 100. Orang mencuri dihukum. Apa hukumannya? Potong tangan. Berapa yang dia curi sehingga bisa dipotong tangan? Aku perlu juga Pak tahu kok jangan meliang terompamu saja potong tangan. Ya, kan ada batasan-batasan. Nah, itu namanya apa? Hudud. Aturan syariat yang diatur sedemikian rupa untuk pelanggaran. Tapi ada pula pelanggaran yang syariat tidak memberikan hukuman yang ketat. Apa contoh? Kok orang homo. Nanti orang lesbi lah. Padusi suko
Padusi. Padusi ku bisa berzina enggak, Pak? Jual. Iyo. Inya salah kayo. Tapi nan zina gadang nyo enggak mungkin bisa melakukan kok. Zina gadang dua orang ini enggak mungkin bisa melakukan. Kini naik kasus dua orang perempuan ini ke pengadilan, contoh. Naik kasus dua orang ini ke pengadilan. Ba'a cara hakim menghukum. Carinya di Quran, enggak ada baca caranya. Carinya hadis, enggak perlu ada. Dipalapeh saja padusi baduo kok. Indah. Dalam hal itu maka hakim boleh mengambil hukuman sesuai dengan ijtihad dia. Nah, dalam fikih itu disebut dengan takzir. Kok takzir, Pak? Takzir itu bisa menjadikan adat sebagai pertimbangan, bisa menjadikan sosial sebagai pertimbangan. Contohnya dalam kasus tadi. Apa contoh lain? Kesaksian palsu, Pak. Kalau Anda orang bersaksi palsu di pengadilan, apa hukumannya, Bu? Dicambuk 10 kali? Nggak dor. Cambuk 20 kali? Nggak dor. Jadi nggak dor aturan orang yang bersaksi palsu cambuklah dia 10 kali. Nggak ada dalil seperti itu. Tapi orang yang bersaksi palsu kok salah nggak? Salah. Itu baca caranya kayak. Dalam hal itu hakim boleh berijtihad. Apa kira-kira hukuman yang pas untuk orang yang bersaksi palsu? Atau kini, orang hampir berzina. Tetangko. Orang hampir berzina. Kalau orang berzina tadi jelas ya hukumannya ya, kalau belum menikah dicambuk 100 kali. Tapi ini dia belum berzina, hampir berzina. Ya, hampir berzina, ditangkuk di orang, dibawa ke pengadilan. Kira-kira apa hukumannya, Pak? Bisa dicambuk 100 kali? Enggak. Dipalapeh saja berarti? Enggak mungkin, lah salah. Itu ba'a, oh cali kok ngurufnya kira-kira nan membuat jera ba'a. Itu makanya dia Aceh itu cambuknya nambah kadang-kadang 30 kadang-kadang. Itu namanya takzir. Termasuk ini. Hukum adat. Untuk apa hukum adat? Untuk pelanggaran adat. Hukum adat itu untuk pelanggaran adat. Kalau pelanggaran agama ada nih hukumnya. Tapi kalau untuk pelanggaran adat, ada hak diberikan kepada ulil amri untuk menjatuhkan hukuman. Hak itu namanya tadi apa, Pak? Takzir, termasuk dibuang setahun atau dibuang sepanjang adat tadi. Ya, hukum adat. Sama juga deportasi. Deportasi itu ada dalam syariat, Pak. Enggak ada dalam fikih, dalam Al-Qur'an enggak ada deportasi. Tapi boleh enggak kira-kira negara menjatuhkan hukum deportasi itu? Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Itu kira-kira ya. Dan ada memang beberapa hukum adat yang mungkin perlu diperbaiki, Pak. Ya, Islam datang bukan menghancurkan adat ya, tapi memperbaiki kalau misalkan ada yang kurang-kurang. Contoh, kalau dalam syariat tidak boleh ada hukuman dengan denda, itu enggak boleh. Hukuman pakai dando enggak boleh, Pak. Ya, Bu ya. Kalau hukuman pakai dando itu namanya apa? Memakan harta orang dengan cara batil. Bapak Ibu perhatikan, kalaupun ada dalam syariat denda, denda itu tidak dibayar kepada negara. Contoh, orang siang hari bulan Ramadan berhubungan badan, tidak sanggup dia puasa 2 bulan berturut-turut. Apa yang dia lakukan? Ngasih makan. Orang berangkat haji misalkan, orang berangkat haji kemudian dia pakai parfum, Pak. Ya tahu kerajaan pakainya parfum kan. Bayar dam. Kepada siapa dam dibayar? Tidak kepada negara, Pak. Bukan kepada negara, tapi kepada orang-orang miskin yang tinggal di haramu Makkah, di Makkah. Nah, setiap ada denda dalam syariat itu tidak kembali kepada pemerintah ternyata, tapi kembalinya kepada pada orang-orang miskin terutama seperti itu. Nah, kalau dalam konteks kini lah ya hukum-hukum takzir. Kok dalam mazhab Syafi'i, Pak? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Aduh, bodanga di salah satu daerah 50 kota tatangko pemuda ko berzina, kemudian Cik Jawi ketika itu. Cik Jawi. Kalau semen kok di kampung orangnya karajo simin tuh. Kok di kampungnya surangnya karajo Jawi. Sabutnya tuh pas Jumat, ambo kebetulan Jumat ke situ, disabutnya deh pengurus masjid. Allah tetangko di negara Jawa. Hari ko
nan pertama pulan kamanakan datua pulan sabui datua dan si pulanah kamanakan datua pulan. Jadi nan datua dari dua orang remaja kita kok ndak akan dibawa berundiang sebelum tuntas dan dua datnya. Kau juga ngari kau coba. Ya. Tapi balik kan tadi ya. Andai misalkan denda dalam aturan adat itu kembali kepada masyarakat bukan kembali kepada penguasa, kira-kira boleh nak? Itu makanya sebagian pakai simin tadi. Simin itu kan tidak dimakan dari pemerintah, tapi dipakai untuk fasilitas umum, meluan jalan, meluan bandar, gitu kan. Ya. Atau contoh hukum, namanya hukum apa tadi Pak? Takzir. Hukum takzir. Ini kewenangannya secara absolutnya Hakim. Hakim di sini dalam arti kata hakim pengadilan. Iya, hakim kok dalam masyarakat ya. Dalam masyarakat ada hakim, ada namanya muhakkam. Hakim kok sebenarnya kalau dalam bahasa fikih Pak bukan hakim di pengadilan. Hakim di pengadilan itu dalam bahasa fikih namanya qadhi. Qadhi itu pemerintah. Jadi datuk tuh hakimnya tuh. Datuk tuh hakim, wali nagari itu hakim, ketua RT pun hakim. Ya, hakim dalam artian orang yang menegakkan hukum. Kalau qadhi kok orang yang memutuskan hukum. Nah, jadi yang di pengadilan itu sebenarnya disebutnya apa? Qadhi. Itu kira-kira apa? Qadhi memutuskan hukum. Nah, kalau hakim yang menegakkan hukum. Nah, itu kira-kira apa? Sama Pak. Itulah barangkali ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.